Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya anak-anak kelas 92 ya sudah datang di lab komputer ini untuk kita sama-sama ikuti kegiatan. Oke? Tapi sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin siapa nih yang mau pimpin doa? Oke, silakan Yuda. Kita berdoa sama-sama. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih Yuda. Sama Ibu. Ya, semoga dengan kita berdoa ini kegiatan kita berjalan lancar dan juga tentunya bermanfaat ya Nana ya. Ini sudah sarapan belum nih? Sudah. Tadi ulangan ya? Iya. Pelajaran apa ulangannya? Budaya sama prakaya. Oke, ibu doakan semoga kalian dapat nilai bagus ya. Ya. Kenapa ibu ajak kalian ke sini? Pasti ada yang bertanya-tanya ya kan? Nah, dalam bimbingan konseling ada yang namanya layanan klasikal. Layanan klasikal itu memberikan informasi. Ada informasi tentang diri, informasi tentang sosial, tentang cara belajar kalian, dan juga tentang karir. Nah, ketika ibu ajak kalian di sini, ibu mau kasih informasi karir yang tentunya bermanfaat lah untuk kalian. Adalah di sini ibu mau sampaikan topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, bisa baca? Bisa. Yes. Judulnya apa? Planning my high school check. Ya, Planning My High School Check. Biasanya kan kata-kata itu ibu ambil dari TikTok ya, udah tahu ya. Nah, Planning My High School Check. Kenapa ibu ambil topik ini? Karena berdasarkan link yang pernah ibu sebarkan di kalian di awal semester kemarin. Masih ingat tidak link Google Form? Nah, kalian isikan kira-kira kebutuhan apa yang kalian butuhkan. Nah, dari situ ibu lihat, oh ternyata ada teman-teman dari kelas 9 rata-rata masih bingung menentukan mau lanjut ke mana setelah SMP. Maka dari itu ibu kasih topik tentang Planning My High School Check. Bagaimana kalian mampu merencanakan sekolah lanjutan atau SMA. Tujuannya yang pertama, kegiatan ini nanti kalian mampu mengidentifikasi kira-kira sekolah lanjutan mana yang sesuai dengan potensi diri kalian. Terus yang kedua, kalian bisa menentukan, oh saya mau lanjut di SMA ini, atau mau lanjut di SMK nih, atau mau lanjut di MA. Dan yang terakhir, bukan cuma menentukan saja kalian mau lanjut di sekolah mana, tapi kalian bisa merencanakan mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, dan juga bidang pekerjaan yang sesuai dengan diri kalian. Keren nggak tuh? Keren ya. Oke, kalau sudah dipahami, ini kok pada nggak semangat nih? Ayo dong kita semangat dulu ya. Sebelum kita mengikuti kegiatan ini, ibu ada sedikit permainan. Permainannya itu tepuk semangat. Jadi kita lakukan step 1, step 2, dan tepuk semangat. Bisa? Bisa. Oke, ibu yang pandu ya. Oke, 1, 2, 3. Step 1. Step 1. Step 2. Step 2. Tepuk semangat. Semangat. Sudah siap untuk kegiatan hari ini? Siap. Bagus ya, sudah semangat semuanya hari ini. Sesuai yang bilang tadi ya, Planning My High School Check, merencanakan sekolah lanjut, mau lanjut di SMA mana. Tapi ibu mau tanya nih buat kalian semua, kira-kira kalian mau jadi apa sih 20 tahun ke depan? Angkat tangan. Wah, banyak nih. Coba dari yang dulu sini, silakan Pak. 20 tahun ke depan, insya Allah saya ingin menjadi dokter ahli penyakit dalam. Wah, dokter ahli penyakit dalam, wah keren ya. 20 tahun ke depan, insya Allah saya akan menjadi korps wanita angkatan darat. Wah, korps wanita itu wah keren banget ya. Ada lagi yang coba silakan ngomong. 20 tahun ke depan, insya Allah saya akan menjadi abdi negara. Wah, jadi poluan, wah hebat ya. Jadi poluan. Coba dari laki-laki nih. Oh, silakan. Insya Allah 20 tahun ke depan saya akan menjadi akademi kepolisian. Wah, akpol ya, polisi juga. Wah, coba yang laki-laki. Silakan. Insya Allah saya 20 tahun ke depan saya akan menjadi tentara. Wih, tentara. Wah,
anak 92 ini ternyata. Nah, pertanyaan yang kedua. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa sudah ya tadi ya? Nah, tadi kan sudah bilang ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polwan, ada yang mau jadi dokter. Kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan untuk bisa meraih masa depan? Ada? Oke, coba Ida lagi deh. Saya akan mempersiapkan diri dari awal. Mempersiapkan diri dari awal. Oh, bagus ya, mempersiapkan diri dari awal. Ada lagi? Oh ya, silakan saya. Harus bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Oke, harus bekerja cerdas dan bekerja cerdas ya. Jawabannya sangat benar sekali ya, anak-anakku. Pertanyaannya tadi sudah dijawab ya terkait dengan. Nah, ini dia. Tadi anak-anak sudah jawab. Tadi udah bilang untuk mempersiapkan diri untuk jadi cita-cita yang kita inginkan, kita harus yang namanya mempersiapkan diri dari awal. Tadi ada yang juga bilang kita harus belajar cerdas. Benar sekali. Karena anak-anak di usia kalian sekarang harusnya tuh kalian sudah mampu merencanakan sekolah lanjutan. Sudah ada gambaran. Oh, kira-kira saya mau masuk di SMA mana ya? Kira-kira SMA atau SMK atau malah justru MA gitu. Harus direncanakan karena setiap orang tuh punya tujuan. Kita hidup di dunia ini pasti ada tujuan. Tapi fakta yang membuktikan malah kebalikannya anak-anak. Kemarin ibu sempat searching di internet. Situ ibu lihat yang pertama ada penelitian yang bukan penelitian sih, survei. Dia mengatakan dari 400.000 responden, mereka mengatakan gini, saya tidak bisa, waktu saya SMA dulu nih, saya tidak bisa mau lanjut kemana gitu, tidak tahu mau lanjut kemana setelah SMA. Itu berapa coba kalian coba tebak? 96%, banyak sekali itu. Dan lagi fakta yang mengejutkan, 46% mahasiswa itu salah pilih jurusan. Wah, gimana tuh? Maka dari itu kira-kira nih ada yang mau kasih pendapat nggak? Kenapa sih sampai mereka tuh salah pilih jurusan? Kenapa sih setelah SMA mereka nggak tahu mau bikin apa gitu? Ada yang mau kasih? Oh ya, silakan saya. Menurut saya mereka belum mempersiapkan diri dari awal. Oh, belum mempersiapkan diri dari awal ya sehingga salah jurusan. Ada lagi? Oh ya, silakan. Kalau menurut saya, anak-anak ini tidak mengetahui bakat dan minat mereka. Sehingga ketika berlangsung ke jenjang kuliah atau jenjang kerja, mereka akan bingung dan menghadapi masalah saat pilih jurusan. Wah, benar sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, apa yang dikatakan teman-teman Farah tadi, kita masih banyak masalah yang ada di Indonesia, khususnya masalah pendidikan. Salah satunya mereka tuh tidak bisa menentukan jurusan, belum bisa menentukan rencana ke depan mau ngapain. Maka dari itu kalian harus mempersiapkan dari awal. Seperti apa yang dikatakan teman-teman kalian tadi, kita harus persiapkan dari awal. Ibu, gimana ya kita harus mempersiapkan dari awal? Nah, cara mempersiapkan dari awal, kalian harus tahu bakat dan juga minat kalian. Dalam merencanakan bakat dan minat, kalian juga harus tahu bagaimana nanti potensi kalian, kepribadian kalian, keuangan juga harus direncanakan semuanya. Khususnya dalam potensi diri. Kenapa dalam merencanakan potensi diri juga harus ditanamkan? Karena dalam kedepannya itu kita bisa tahu, oh saya bisa bekerja di bidang ini, saya bisa kuliah di bidang ini, sesuai dengan diri saya, sesuai dengan passion saya, ya. Jadi penting sekali nih anak-anak merencanakan karir sesuai dengan bakat dan minat, ya. Bu, Ya, oh silakan. kenapa harus ada perencanaan? Kenapa harus ada niat untuk perencanaan karir? Oh, iya teman-teman, ada yang mau nanya nih, kenapa dalam merencanakan karir kan tadi ibu bilang bakat dan juga minat. Tapi kenapa harus ada minat sih? Kalau bakat kan kemampuan, kalau minat itu gimana? Ada yang mau kasih pendapat, Ibu? Oh silakan ya. Ibu, karena minat adalah suatu hal yang disukai oleh seseorang. Jika kita melanjutkan ke jenjang perkuliahan tanpa adanya minat, maka nanti akan salah jurusan dan akan kesulitan. Oke, bisa dipahami ya kalian ya. Jadi bukan hanya bakat saja atau kemampuan saja, tapi juga harus ada minat. Minat itu sesuatu hal yang kita Sukai. Nah, kita sukai. Misalnya kita suka di bagian apa? Saya ibu suka di bagian main musik, misalnya main gitar, main piano. Tapi kalau misalnya kita kuliah di bidang IPA yang hitung-hitung, kira-kira bisa tidak? Tidak. Terus juga ibu suka bawa motor nih, tapi suka apa ya namanya? Bongkar-bongkar itu apa namanya?
Tidak bisa karena tidak sesuai dengan apa yang mereka sukai. Benar kayak gitu. Jadi penting sekali kalian harus merencanakan. Maka dari itu salah satunya itu ibu mau mengarahkan kalian, kita harus merencanakan kali sesuai dengan diri kalian, kepribadian kalian. Nah, kenapa ibu bawa di lab IPA? Di lab komputer. Di depan kalian sudah ada layar, ada tes yang bagus namanya tes tes pintar ya, terkait dengan bakat minat yang sesuai dengan perencanaan kalian nanti ke depan. Jadi anak-anak menurut psikolog ya, ada ahli psikolog, mereka mengatakan ahli psikolog itu namanya John Holland. Dia bilang kalian itu umur kalian sekarang nih, merencanakan kalian itu harus disesuaikan dengan tipe kepribadian. Tipe kepribadian kayak gimana ibu? Nah, sini nih, nanti dijelaskan. Nah, ini yang tadi aku bilang tes karir dari John Holland. Nama tesnya itu tes kunci karir. Yang kalian tes sekarang ini di komputer namanya tes kunci karir. Nah, nanti ada 6 tipe kepribadian yang sesuai dengan karir ke depan kalian. Ada R, ya apa tadi R-nya apa? Realistis. I, investigatif. A, artistik. Kalau S, sosial. E, entrepreneur. Dan C, profesional. Kira-kira R itu apa ya? Atau S itu apa? Jawabannya ada di tes kalian. Jadi anak-anak silakan nanti ibu arahkan semuanya ya mengisi yang namanya tes kunci karir ya. Dari aku belajar. Silakan diisi. Ada ikuti tes sekarang kan? Silakan diklik anak-anak semua. Diklik, ikuti tes. Nanti ada yang muncul pilih bahasa. Ada pilih bahasa? Ya, silakan dipilih bahasa Indonesia. Nah, ada petunjuk pengisiannya. Sudah mulai Bu? Bu, Ya, sudah mulai. ya sudah boleh. Nah, silakan diklik. Nah, ada petunjuknya. Jadi ada soal, waktunya 10 menit, ya. Silakan kalian isi sesuai dengan diri kalian. Diisi dengan jujur, oke? Pilihannya dia dan tidak. Misal, saya suka di bagian apa itu? Saya suka di bekerja di luar misalnya. Kalau kalian suka bekerja di luar, klik ya. Tapi kalau misalnya saya tidak suka, silakan diklik tidak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti kalau misalnya ada kesulitan, silakan lapor Ibu Anti ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Ini next saja. Ya, silakan dimulai saya. Saya suka membangun sesuatu. Nah, diisi. Kalau sesuai dengan diri kalian, diklik ya. Saya Next. suka bermain peran dalam drama. Kalau ada kesulitan, silakan disampaikan ya. Nanti buka itu. Gimana? Kayak bikin sesuatu, merancang sesuatu gitu, kayak bikin bangunan atau bikin tempat, kayak bikin kayak pakannya gitu. Ya, ada kesulitan. Nah, misalnya suka seni sama musik. Gimana? Suka bekerja di kayak begitu matematika kalkulator matematika ilmu yang menyenangkan. Bu, Saya ya suka kayak pikir. Nah,
ini boleh sampaikan ibu kembali. Sembari kalian mengisi, ibu bagikan LKPD. Nanti setelah hasilnya keluar, lalu diisi ya di lembar LKPD-nya. Nah, hasilnya sudah keluar. Nah, silakan diisi di lembarnya LKPD-nya. Tujuh surat. Sudah selesai, mana? Nah, klik. Munculkan jawabannya. Nah, ada yang dialihkan. Nah, yang sudah selesai, langsung diisi jawabannya di LKPD. Untuk bantu dibagikan. Ada yang masuk I, ada yang masuk A, ada yang S. Ada yang S. Oh, ada yang S juga. Wah, silakan saya dibagikan ke temannya. Kalau sudah selesai langsung diisi ya lembar LKPD-nya. Silakan saya. Ini saya sudah. Ini saya dibagikan ya. Ada yang belum dapat LKPD-nya. Ya, sains itu kayak IPA begitu. Ilmu pasti. Ini saja kalau sudah selesai langsung kirim langsung keluar hasilnya. Ini saya. Itu hasilnya. Iya, dia ya, yang nomor 1 itu kan tulis R atau I atau A atau C gitu kan. Nanti yang kelemahan kelebihan ditulis nih hasilnya yang di bawah sini. Jangan semua diisi sih. Ya, sudah diklik. Ya. Nah, muncullah. Ya. Nah, di sini bisa, di sini tidak bisa, tapi bisa. Silakan. Analisis kelebihan dan kelemahan. Ada yang sudah selesai? Ya, silakan diisi. Ibu? Ya. Ya, di sini saja yang parah yang sesuai dengan tulis. Singkat saja. Saya ditipu misalnya kalau apa? Sosial. Nah, kalau misalnya sosial, sosial itu titelnya gimana, bertele-tele atau sosial membantu orang lain? Gimana saya? Jadi jawabannya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, sesuai dengan diri kalian. Iya, dijawab saja. Yang nomor 1 ini saja. Nah, kelebihan kelemahan itu di sini nanti ditulis. Ditulis. Iya, ada dua, berarti tulis dua. Nah, silakan identifikasi ya, kira-kira hasil tes yang kalian dapatkan itu gimana? Kelebihannya gimana nih? Ada yang tipe R, ada yang tipe A. Silakan dikerjakan. Tidak suka. Ibu, ini saya punya. Gimana? Oh, belum dapat. Oke. Oh, ada yang dapat ini juga ternyata.
Ada yang dapat? Coba ibu sambil kerjakan, ibu mau tanya. Ya. Sekarang nih sambil kerjakan kita diskusi, ibu mau tanya yang dapat tipe kepribadian realistik ada? Coba acukan tangan, ibu mau lihat. Yang dapat R. Oke, 1, 2, 3. Terus yang dapat I. Oh, investigatif ya. 1, 2. Oke, turun. Yang dapat artistik. Wah, artistik keren. 2, 3. Turun. Yang dapat S, sosial. Wah, anak-anak semua sosial ya. Pantesan ini kayaknya suka membantu orang lain ini nih. Ya, turun. Yang dapat entrepreneurship. Entrepreneur. Oke, 1. Bagus. Yang dapat C, konvensional. Iya, turun tangan. Lumayan juga banyak ya. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Setelah itu kita diskusi lagi. Sosial nanti di kelemahan pendidikan dari penjelasan ini. Oh, ternyata saya kemudian itu apa? Sosial. Tanya lagi ya, silakan saya apa? Nomor 1 diisi yang bisa? Ada bisa? Sudah? Ya, oke. Kita bisa diskusi sama-sama. Ada juga menentukan sekolah lanjut. Silakan kalian tentukan. Oh, kira-kira saya masuk di SMA. Saya mau masuk di SMK. Nah, silakan. Kalau sudah nunggu lagi. Ya, yang sudah, silakan kita tunggu temannya yang lain ya. Jadi ibu minta sekitar 2 orang maju ke depan, menyampaikan hasilnya. Nanti kita tanya-tanya deh, kalau kan nanti ibu yang tanya. Sebelumnya ibu tanya ini sudah pernah tes seperti ini atau belum? Belum. Ini yang pertama ya, berarti harus ditulis dengan bagus dengan kertas. Ya, tulis kelebihan kelemahannya itu pada penjelasan yang ada. Oke. Silakan ditulis ya. Kalau misalnya kelemahannya, oh berarti saya tipenya artistik, oh berarti saya tuh tidak bisa ya kalau hitung-hitungan gitu. Tadi kan diisikan, saya tidak suka yang ini, berarti kan itu kan sesuatu hal yang mungkin bukan apa yang kalian sukai atau bukan kemampuan seperti itu. Jadi itu bisa jadi tulis kelemahan ya. Kalau misalnya ada bingung silakan tanya semua, boleh mana? Mana? Sosial. Ya, diidentifikasi. Setelah
itu tentukan juga sekolah pilihannya, mau masuk SMA mana, mau masuk SMK mana. Langsung mendadak gitu kan, kurang sesuai kan? Iya. Mana? Padahal sudah? Oh, siap. Identifikasi ya. Lima menit lagi ya. Misalnya waktu di SMA karena mendukung undang-undang itu saya bisa bisa di atas, bisa di bawah, tapi bisa dibaca. Saya itu dibutuhkan ya. Kayak bukan ini juga salah dua dia. Saya ingin menunjukkan bahwa Susi mengatakan bahwa SMA ini paket semua dengan tiket kereta dan
jawab bantu ya. Itu kalau makannya apa itu? Makannya apa? Upaya sosial menolong. Berarti tidak suka pekerjaan yang kayak begitu. Konvensional apa? Bukan pekerjaan berarti tidak suka yang menyenangkan. Bukan suka yang realistis apa tuh? Oh keren ini realistik atau sosial, tapi kelemahannya apa? Bagi kelemahannya mungkin harus lupa pekerjaan yang bukan sosial seperti kayak sains begitu. Kurang suka ya matematika ya. Konvensional apa itu? Terapi sistematis berarti tidak suka yang mendadak. Harus disusun, ada jadwalnya ya, suka begitu. Berarti sukanya. Berarti mampu mengembangkan, mengorganisasikan. Berarti kurang suka pekerjaan yang tiba-tiba mendadak, itu kurang suka. Oh, oke, silakan ditulis saya. Sama-sama. Gimana yang ini? Sudah aman? Aman. Oke. Saya udah bisa verifikasi ya, kira-kira kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, oke, gimana om Jessica? Ini apa sosial? Terus SMA 2 lagi ya? Terus kayaknya mau gimana? Itu saja bentar. Nanti itu diskusi selesai ini. Sudah semua? Sudah. Terima kasih. Masih ya, kalau bukan belum masak. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu penasaran nih, kira-kira hasilnya gimana? Nah, sudah semua belum? Sudah. Kan sudah? Oh ya, cuma dulu dibantu. Ibu penasaran dengan hasilnya? Pasti keren. Apa? Iya. Terus jangan lupa tulis identitas ya, nama, kelas. Jangan lupa tulis nama, itu ada nama kan di atas, nama, kelas. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, sekarang Ibu mau tanya. Kita bahas dulu tentang tipe kepribadiannya, setelah itu kalian presentasi. Yang pertama, R, realistik. Siapa yang nama realistik tadi? Silakan angkat tangan. Realistik, silakan. Dibaca di depan R itu apa? Ya, realistik. Coba dijelaskan realistik itu kayak gimana? Menurut tulisan di depan sini. Yang besar suaranya saya. Orang dengan tipe realistis memiliki cara berpikir yang praktis dalam memberikan informasi. Ilmu cenderung apa adanya, jujur dan tidak bertele-tele. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu dong. Yang dapat investigatif mana? Oke, silakan
adalah pengamat yang baik dan suka mencari masalah. Oke, begitu. Berarti suka mengamati, suka mencari kira-kira solusi dari masalah itu seperti apa? Kayak barang investigatif, kayak detektif gitu loh. Keren nih kalau misalnya ada tipe investigatif. Yang dapat A mana? Artistik. Iya, silakan. Sebagai orang dengan tipe artistik, kamu adalah orang yang suka dengan kegiatan kreatif seperti penciptaan seni, menulis, produksi film, dan bermain peran. Oke, jadi orang yang tipe A itu mereka suka yang seni-seni, suka nyanyi, suka menari, suka mendesain sesuatu seperti karya-karya kayak YouTuber juga itu seni loh. Oke. Yang selanjutnya tipe kepribadian S, sosial. Ya, di sampingnya Pak TNI. Gimana Pak TNI? Bagi orang dengan tipe sosial, orang lain adalah sesuatu yang penting bagimu. Dalam bekerja, kamu lebih tertarik dengan hubungan interpersonal antara anggota kelompok. Masalah-masalah interpersonal dan aktivitas sosial adalah hal yang menarik bagimu. Oke, berarti suka membantu orang lain. Ya. Tipe S ya. Ada yang tadi banyak sekali, wah, dibanding anak-anak kelas 92 nih suka membantu orang lain ya, Masya Allah. Yang entrepreneur, ada nggak yang dapat E? Yang entrepreneur? Coba silakan saya. Yang besar suaranya. Orang cenderung menyukai aktivitas mempersuasi orang lain untuk mencapai tujuan. Kamu mampu mengatakan apa yang ingin kamu katakan dengan cara yang tepat. Kamu bisa memotivasi dan meyakinkan orang lain agar mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Dalam bekerja, kamu cenderung ambisius, berani, dan percaya diri. Bahkan kebanyakan orang dengan tipe ini cenderung mengincar posisi atau peran sebagai atasan. Wah, keren itu yang cepet E-nya, jadi bisa jadi atasan ya, bisa jadi bos gitu. Biasa jadi CEO, orang-orang yang entrepreneur itu biasanya pekerjaan CEO ya. Owner, pemilik usaha. Oke, yang terakhir C, konvensional. Ada? Oke, silakan saya. C. Orang dengan tipe konvensional menyukai aktivitas yang terorganisir. Kamu adalah orang yang rapi dan sistematis dan suka bekerja untuk membuat segala sesuatunya menjadi seperti itu. Kamu berusaha agar hasil kerjamu teratur. Akurasi dan detail adalah hal yang penting bagimu. Oleh karena itu, kamu bisa dipercaya dalam pekerjaan administratif, organisasi, dan yang berhubungan dengan angka. Oh, berarti orang yang konvensional itu biasanya pekerjaannya kayak sekretaris gitu loh, mengarsip surat, menulis. Jadi ya lebih ke arah-arah misalnya ada SMK-nya itu ada di bagian arsip kalau nggak salah. Juga ada artistik, ada juga yang bagian konvensional dan sebagainya. Oke, sekarang Ibu penasaran, silakan kalian sampaikan. Ibu mau 3 orang di presentasi ke depan, kita dengar sama-sama. Boleh? Siapa yang mau maju? Angkat tangan. Oke, kamu. Kedua. Boleh maju? Boleh, silakan. 4, tambah 1 deh. Siapa yang mau? Udah boleh? Oke, tidak, silakan udah maju. Silakan 4 orang silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Silakan perkenalkan nama dan dibaca. Saya tipenya apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa dulu. Dari yang mana teman-teman yang mau kita pilih? Farah. Farah ya. Farah silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Nika Ramadhani Rajab dari kelas 92. Saya ingin membacakan hasil tes saya. Yang pertanyaan pertama, hasil yang saya peroleh dari tes tadi yaitu S atau sosial dan C atau konvensional. Pertanyaan kedua, analisis kelebihan dan kelemahan saya berdasarkan tes tadi. Kelemahan saya yaitu saya kurang tertarik dengan menghadapi pekerjaan yang berhubungan dengan hitung-menghitung dan juga pekerjaan di luar ruangan. Kelebihan saya senang berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan memecahkan masalah interpersonal. Serta saya adalah orang yang menyukai aktivitas yang terorganisir, rapi, dan sistematis. Yang selanjutnya, 3 pilihan sekolah yang akan saya rencanakan setelah lulus dari SMP. Sekolah pertama yaitu SMA 1. Alasannya,
Saya ingin mencari pengalaman baru di sekolah ini dan membuktikan persaingan yang ketat antara siswa-siswa di sekolah ini. Yang kedua, SMA 2. Alasannya, saya ingin membuktikan isu-isu yang mengatakan bahwa SMA 2 merupakan SMA dengan tingkat kerakalan yang tinggi. Dan selanjutnya adalah SMA 8. Alasannya, saya ingin melihat atau menilai bagaimana cara guru mengajar di SMA ini atau konsep belajarnya. Ya, selanjutnya pilihan SMA yang akan saya lanjut dari SMP adalah SMA 1 atau SMA 2. Berarti ada dua pilihan ya. Ya, Oke, tepuk tangan dulu untuk Farhannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Maswara ingin mempresentasikan hasil tes saya. Pertanyaan yang pertama, hasil yang kamu peroleh dari hasil tes tadi adalah saya mendapatkan I sebagai investigatif dan A artistik dan S sosial. Ada 3 berarti ya. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan yang kedua, analisislah kelebihan dan kelemahanmu berdasarkan hasil tes tadi. Kelebihan saya adalah orang yang pengamat yang baik dan suka memecahkan masalah. Kreatif, saya sangat suka seni. Dan kekurangan saya adalah orang yang tidak suka pekerjaan yang berkaitan dengan kimia. Oke, ya. Sebutkan pertanyaan ketiga, sebutkan 3 pilihan sekolah yang akan kamu rencanakan setelah lulus dari SMP. Pilihan yang pertama yaitu SMA 1. Alasannya karena mendukung mengenai investigatif dan saya ingin mengembangkan kemampuan berpikir dan mencoba bersaing mengenai nilai. Wah, bagus ya. Oke, selanjutnya. Pilihan yang kedua adalah SMA 2. Alasannya karena saya ingin melihat sendiri para pelajar, sifat dan kegiatan akademik, non-akademik yang ada di SMA 2 apakah sesuai dengan isu yang beredar. Dan pilihan yang ketiga adalah SMA 8. Alasannya karena saya ingin melihat sendiri bagaimana para guru di sana mengajar dan respon para pelajar di sana dan membuktikan bahwa SMA 8 bisa menjadi unggul. Pertanyaan yang keempat, berdasarkan 3 pilihan tadi, tentukan sekolah lanjut yang akan kamu pilih. Selanjutnya saya akan masuk ke SMA 1 atau SMA 2. Berarti ada 2 pilihan lagi ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isman. Saya ingin mempresentasikan hasil tes saya. Soal pertama, listkan hasil yang kamu peroleh dari tes tadi. I atau investigatif. Kedua, analisis kelebihan dan kelemahanmu berdasarkan hasil tes tadi. Kelebihan saya dari hasil tes tadi adalah pengamat yang baik dan suka mencari pemecahan masalah, penuh rasa ingin tahu dan kritis terhadap berbagai informasi. Kemudian suka mengamati sesuatu dan tenggelam dalam aktivitas bidang keilmuan. Soal ketiga, sebutkan 3 pilihan sekolah yang akan kamu rencanakan setelah lulus dari SMP. Pilihan pertama SMA 1. Pilihan kedua SMA 2. Oke, alasannya kenapa saya? Pertama tuh ingin tahu dia tetap Aturannya. Aturan sekolahnya. Aturan sekolah. Ini aturan sekolahnya. Oke. Aturannya aturan di sana. Aturan oke. Bagus. Ingin tahu. Misalnya. Oke. Dan nomor 4 gimana? saya ingin masuk di SMA 1 atau SMA 2 karena SMA tersebut sesuai dengan diri saya, karena SMA tersebut mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan mencari solusi yang kreatif. Oke, bagus ya. Berarti sesuaikan dengan kemampuan diri. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk gurunya. Terakhir kalau kita nyakol. Silakan tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhul Sekolah Armadi, desa di Pangabila. Saya akan mempresentasikan hasil tes saya. Nomor 1, tuliskan hasil yang kamu peroleh dari tes tadi. Jawabannya adalah
investigatif dan sosial. 2. Analisis kelebihan dan kelemahanmu berdasarkan hasil tes tadi. Kelebihan saya adalah suka mencari masalah dan suka memimpin dalam sebuah tim. Kelemahan saya adalah tidak suka menghitung sesuatu. Oh, berarti kurang tertarik dengan matematika. Oke, bagus. Silakan nomor 3. Sebutkan 3 tujuan sekolah yang akan kamu laksanakan setelah lulus dari SMP. Pilihan pertama adalah SMA 8 karena organisasi selalu aktif. Oke, organisasinya ya bagi apa? Selanjutnya. Pilihan 2 adalah SMA 1 karena yang saya rasa SMA 1 itu karakternya ramah. Ramah, sesuaikan dengan tipenya juga. Ya. Yang terakhir, berdasarkan 3 pilihan tadi, tentukan sekolah lanjut yang akan kamu pilih. Yang saya pilih adalah SMA Negeri 8 Kota Ternate. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang sudah datang ke sini. Wah, luar biasa sekali. Nanti dikumpulkan ya LKPD-nya. LKPD-nya dikumpulkan, nanti ibu penasaran mau dilihat masing-masing punyanya di mana. Karena kita juga terbatas oleh waktu juga. Jadi nanti silakan dikumpulkan. Boleh satu orang bantu ibu kumpulkan hasil tugas LKPD-nya. Ya silakan. Bantu sayang, dibantu untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Bu, habis ini boleh di Ya, ayo silakan dibantu untuk mengumpulkan. Ini saya dikumpulkan. Ya, jangan lupa ditulis namanya. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Terima kasih. Nah, sudah ya. Wah, terima kasih sekali ya sudah dikerjakan LKPD-nya walaupun kira-kira gimana nih? Tadi susah nggak ngisinya tadi? Tidak, berarti ya. Oke. Nah, karena waktunya sudah membatasi kita ya, ada pertemuan juga ada perpisahan. Kayaknya ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum ibu mengakhiri, ibu mau kasih kalian evaluasi hasil kegiatan hari ini. Ibu mau minta pendapat kalian. Ibu sudah share di Google Form. Jadi silakan dicek di Google Formnya itu ditulis garis center. Silakan anak-anak klik diisi evaluasi hasilnya, ya langsung diisi. Jadi ibu menggunakan Google Form, diisi langsung, ditulis namanya dan pilih kira-kira gimana, apakah kalian sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan. Langsung 5 soal saja, tidak lama. Silakan. Ya. Silakan diisi. Sudah diisi? Ya, kita tunggu teman-teman yang lain. 5 soal. Kira-kira kalian sudah paham tidak dengan penjelasan yang disampaikan? Kira-kira tesnya tadi gimana? Silakan diisi. Bu, Ya. sudah Sudah diisi? Langsung dikirim. Oke. Kalau sudah selesai diisi langsung dikirim. Nah sayang, sini. Diisi evaluasi hasilnya terlebih dahulu. Sudah, langsung dikirim. Sudah? Oke, sudah semua? Oke, semuanya sudah ya, di batas sini sudah? Ya.
Tapi sebelum ibu tutup, ibu mau tanya, kira-kira gimana pesan-pesan kalian mengikuti kegiatan ini? Ada yang, oh iya, silakan saya. Sangat senang dan menarik. Gimana perasaannya, senang nggak? Nah, Kira-kira bermanfaat tidak nih apa yang bermanfaat. Masya Allah. Semoga yang kalian dapatkan ini bukan cuma di sini saja, tapi kalian bisa kembangkan ya di luar nanti. Nah, yang kedua, kira-kira manfaat apa sih yang kalian dapatkan? Oh iya, silakan. Malah saya jadi tahu perencanaan karir mau di SMA mana dan kuliah di mana. Oh, mau kuliah di mana sudah ada gambarannya ke depan. Ya, baik. Jadi, Ibu harapkan bukan hanya merencanakan karir berdasarkan bakat dan minat saja, tapi banyak lagi yang harus kita persiapkan untuk bakat. Ada yang persiapkan gimana ya, sekolahnya nanti seperti apa, persetujuan orang tua nanti seperti apa. Kira-kira kalian punya tabungan tidak untuk melanjutkan, misalnya ada yang ingin kuliah di luar, jadi sudah ada perencanaan seperti itu. Pertemuan selanjutnya, Ibu mau insya Allah di hari Selasa atau hari Rabu kita bertemu lagi. Nanti pertemuannya itu kita akan menulis perencanaan kita simpan di dalam botol. Pakai kertas warna-warni. Seru? Seru. Oke, tunggu ya hari Selasa atau hari Rabu kita berkumpul lagi. Kayaknya nanti kita pakai kelas kalian saja. Ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah hadir di sini. Ibu ucapkan terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Mohon maaf selama Ibu memandu kalian kegiatan ini masih ada kekurangan, masih ada salah. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi